Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 AKL. Kita bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran aplikasi pengolah angka. Anak-anak Ibu semuanya, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara mengentry data berdasarkan rumus finansial. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai cara mengentry data dengan menggunakan rumus datetime. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi KD 3.7 mengenai mengentry data berdasarkan rumus datetime. Pertemuan hari ini kita hanya akan membahas mengenai rumus datetime saja. Oke. Yang pertama, fungsi datetime. Di sini fungsi datetime itu digunakan untuk mengolah dan mempresentasikan data numerik berupa tanggal. Nah, di bawah ini adalah fungsi-fungsi date dan turunannya. Coba kita lihat terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah fungsi dari date. Ini fungsinya adalah untuk memasukkan data tanggal. Sintaknya adalah sama dengan date kurung buka year titik koma month titik koma day. Kita langsung praktekkan saja. Di sini di dalam Excel Ibu sudah mempersiapkan format-format yang akan kita praktikkan pada hari ini. Ini untuk fungsi date. Fungsi date sebagai contoh kita masukkan sintaknya di sini. Kita masukkan sama dengan terlebih dahulu. Kemudian kita ketik date kurung buka. Ini meminta memasukkan tahun. Kita coba masukkan tahun sekarang yaitu 2021. Titik koma, kemudian bulannya bulan 11. Titik koma, tanggalnya tanggal 21. Kurung tutup, kita coba enter. Dan hasilnya seperti ini. 21 garis miring 11 garis miring 2021. Kita kembali ke materi. Fungsi date di sini fungsinya adalah mengambil data hari atau tanggal saja dari suatu data tanggal. Sintaknya adalah sama dengan day kurung buka serial number. Jadi fungsi day di sini ini hanya mengambil data tanggalnya saja dari sebuah data tanggal. Coba kita praktekkan secara langsung. Kita ketik sama dengan, kemudian day. Kita masukkan serial number atau data tanggalnya. Kita coba yang B2. Kita kasih kurung tutup, enter. Hasilnya adalah 21. Ini artinya dari data di atas B2 itu tanggalnya adalah tanggal 21. Selanjutnya kita ke fungsi month. Di sini fungsinya adalah mengambil data bulan saja. Kalau day tadi mengambil data harinya saja. Kalau month itu mengambil data bulannya saja. Rumusnya adalah sama dengan month kurung buka serial number. Kita praktikkan lagi di sini. Kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik lagi month kurung buka, kita masukkan datanya di sini. Datanya kita ngambil sama di B2 kurung tutup
kita enter. Dan bulannya adalah bulan 11 atau November. Selanjutnya, fungsi dari year. Di sini fungsinya adalah mengambil data tahunnya saja dari suatu data tanggal. Sintaknya adalah sama dengan year kurung buka serial number. Kita praktikkan kembali. Kita ketik sama dengan year kurung buka serial numbernya, datanya masih sama B2 kurung tutup, kita enter. Berarti data di B2 itu adalah tahunnya tahun 2021. Selanjutnya, fungsi dari weekday. Ini digunakan untuk menampilkan urutan hari. Sintaknya adalah sama dengan weekday serial number kemudian return type. Kita praktikkan di sini. Kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik weekday kurung buka serial numbernya masih yang B2. Selanjutnya, ini untuk return type, ini bisa kita abaikan, kita kurung tutup saja, kemudian enter. Di sini munculnya adalah angka 1. Untuk weekday di sini ada keterangan hari bahwa tanggal 1 itu adalah hari Minggu. Tapi kalau misalkan di sini munculnya tanggal 2, artinya itu adalah hari Senin dan seterusnya. Rumus selanjutnya adalah week 6. Di sini fungsinya untuk menampilkan pada minggu berapa dalam setahun suatu tanggal berada. Sintaknya adalah sama dengan week 6, kemudian kurung buka serial number, kemudian return type. Langsung kita praktikkan. Kita ketik sama dengan, ketik juga week 6, kurung buka, datanya masih sama B2, yang return tipenya kita abaikan, kita klik enter. Artinya ini muncul 48, artinya tanggal 21 November 2021 itu adalah minggu ke-48 dari tahun yang bersangkutan. Rumus selanjutnya adalah rumus today. Ini menampilkan tanggal yang tersimpan dalam sistem komputer saat ini. Sintaknya adalah sama dengan today kurung buka kurung tutup. Coba kita praktikkan. Kita ketik sama dengan, kemudian today kurung buka kurung tutup, kita tinggal enter saja. Hasilnya adalah 21 November 2021. Artinya adalah hari ini adalah tanggal 21 November 2021. Rumus selanjutnya adalah workday. Ini menampilkan tanggal setelah sekian hari kerja dari tanggal awal. Sintaknya adalah sama dengan workday kurung buka started kurung titik koma days titik koma holiday. Ini kalau ada hari yang diambil untuk cuti atau untuk libur. Kita praktikkan. Coba kita praktikkan. Sama dengan workday, kita kurung buka. Misalkan startnya masih B2, kemudian bekerjanya misalkan selama 20 hari tanpa mengambil hari libur. Di hari efektif kerjanya kita ketik 0 aja, kemudian kita enter.
Berarti tanggal selesai pekerjaan setelah 20 hari kerja jika dimulai pada tanggal 21 November 2021 itu akan berakhir pada tanggal 17 Desember 2021. Oke, rumus selanjutnya adalah days 360. Nah, di sini untuk menghasilkan jumlah hari di antara dua tanggal. Sintaknya adalah sama dengan days 360, kemudian kurung buka start, date, kemudian titik koma end date, titik koma method. Ini yang metode kita bisa abaikan. Kita coba praktikkan kembali. Kita ketik sama dengan days 360 kurung buka, start date-nya misalkan B2, kemudian titik koma, end date-nya adalah 17 Desember 2021. Yang metodenya kita abaikan, kurung tutup, kita coba enter. Hasilnya adalah 26 hari. Ini artinya dari tanggal 21 November 2021 sampai 17 Desember 2021 adalah 26 hari. Oke, kita lanjutkan. Kita ke rumus net work day. Ini fungsinya adalah menghasilkan jumlah hari kerja di antara tanggal awal dan tanggal akhir dalam sistem 5 hari kerja dalam seminggu. Sintaknya adalah sama dengan net work days, kemudian kurung buka start date, kemudian titik koma days, titik koma holiday. Ini jika pekerjanya mengambil cuti di hari kerjanya yang 5 hari. Artinya ini si pekerja bekerja 5 hari dalam seminggu, dari Senin sampai Jumat. Coba kita praktikan sama dengan net work day, kurung buka, start date-nya misalkan tetap B2, 21 November 2021, kemudian titik koma, end date-nya adalah 17 Desember, kemudian dia tidak mengambil cuti. Berarti kita klik 0 aja, kurung tutup, kita coba enter 20. Jadi artinya dari tanggal 21 November 2021 sampai 17 Desember 2021 itu memiliki jumlah 20 hari kerja efektif. Selanjutnya rumus terakhir, ini rumus now, ini menampilkan tanggal sekarang. Ini sesuai sistem komputer yang sedang digunakan. Rumusnya adalah sama dengan now kurung buka kurung tutup. Oke, kita praktikkan. Kita ketik sama dengan, kemudian now kurung buka kurung tutup, tinggal enter. 22 November 2021. Ini artinya hari ini adalah tanggal 22 November 2021. Oke, sampai sini dapat ikuti ya. Kita selanjutnya akan mempraktikkan sebuah kasus dengan menggunakan rumus-rumus yang telah kita pelajari barusan.
Ini kasus yang pertama. Kasus yang pertama di sini akan menggunakan fungsi day, month, year, dan weekday. Coba kita langsung praktikkan di sini. Menurut soal, mintanya ini adalah tanggal 17 Agustus 1945. Kita masukkan di sini 17 garis miring 08 garis miring 1945. Kita coba enter. Format yang kita masukkan ini belum sesuai dengan yang diminta oleh soal. Ini dimintanya adalah bulannya itu menggunakan huruf, tidak menggunakan angka. Ini Agustus, yang ini 08. Berarti kita harus merubah formatnya terlebih dahulu. Kemudian di sini tidak ada tanda garis miring, menggunakan spasi. Coba kita merubah format tanggal sesuai dengan yang diminta oleh soal. Kita masuk ke number format, kemudian kita klik. Kita cari more number format. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita cari mana yang sesuai dengan yang diminta soal. Ini kebetulan formatnya sudah ada ya. Ini tanggal, kemudian di sini bulannya memakai huruf, kemudian tahunnya juga lengkap 4 digit. Kita klik aja ini. Tapi kalau misalkan tidak tersedia di sini, kita bisa pilih custom. Kemudian kita pilih. Di sini ada 3 ya, ada 4. Kita klik aja salah satunya, misalkan yang ini. Dan kita bisa merubah formatnya. DD artinya day, garis miringnya kita ganti jadi spasi. MM di sini adalah month. Kalau 2 digit artinya dia akan muncul dalam bentuk angka. Kalau 3 digit dia akan muncul huruf tetapi disingkat. Tapi kalau M-nya 4, dia akan muncul sempurna sesuai dengan bulan, nama bulannya tidak disingkat. Kemudian garis miringnya kita hilangkan lagi. Di sini Y ada 4 digit, ini artinya year atau tahun, dibiarkan 4 digit karena permintaannya juga 4 digit. Nah, ini sampelnya bisa kita lihat, ini sudah sama dengan yang diminta oleh soal. Kita tinggal klik OK. Dan hasilnya juga sama dengan yang diminta oleh soal. Selanjutnya, ini satu lagi hari bersejarah. Kita masukkan tanggal kelahiran masing-masing. Ibu akan memasukkan tanggal kelahiran ibu 21 Agustus 1984. Kita enter. Formatnya seperti tadi. Kita ulangi langkah yang barusan kita lakukan. Kita ke date, kemudian ke more number format. Berhubung yang ibu sudah ada, klik saja di sini sampelnya terlihat, klik OK. Tabel sudah sesuai dengan soal, kita tinggal menggunakan fungsi day, month, year, dan weekday. Oke. Untuk tanggal, kita akan menggunakan fungsi day. Sama dengan day, kurung buka, serial nomornya adalah D2, kurung tutup, enter. Hasilnya adalah 17. Kemudian bulannya kita menggunakan rumus month.
kurung buka, datanya masih 17 Agustus 1945. Kita kasih kurung tutup, enter, hasilnya ada 8. Tahunnya kita menggunakan rumus year. Year, kurung buka, datanya masih D2, kurung tutup, enter. Selanjutnya weekday. Weekday, kurung buka, serial number, kurung tutup, enter. Ini hasilnya 6. Hari hasilnya angka 6, artinya 17 Agustus 1945 adalah hari Jumat. Yang bawah kita tinggal drag aja, lepas. Sudah sesuai dengan yang diminta tabel. Cuman yang ini harinya 3 ya, berarti hari kelahirannya adalah hari Selasa. Kita pertengahkan terlebih dahulu datanya supaya terlihat lebih cantik. Sampai di sini bisa mengikuti. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan penerapan fungsi dari workday sama net workday. Ibu sudah membuat tabel sesuai dengan permintaan dari soal di sini. Ini mulai kerjanya kita masukkan sesuai dengan format yang diminta oleh soal. 01 garis miring 08 garis miring 2021. Kita enter. Formatnya belum sama dengan yang diminta soal. Ini supaya kita bekerjanya satu kali. Ini kan formatnya sama ya. Kita bisa blok aja dari B6 kita blok sampai D10. Kemudian kita mengganti formatnya sesuai dengan yang diinginkan oleh soal. Di sini tidak ada, berarti kita ke custom. Kemudian kita akan memilih yang ini. Day-nya lengkap 2 digit. Ini bulannya. Di sini MMM 3 digit. Ini artinya akan disingkat. Ini tahunnya juga 2 digit, tidak 4 digit ya. Formatnya strip udah sama. Klik oke. Di sini tanggalnya sama ya, tanggal 1, kemudian yang di sini 31 Agustus 2021. Kita klik. Karena datanya sama, kita tinggal copy aja CTRL C, kemudian kita blok sisanya CTRL V. Kemudian absennya, ini artinya si pekerja di sini mengambil libur di hari kerjanya. Misalkan yang atas nama Merita Ramadhani, ini dia mengambil cuti pada tanggal 19 Agustus 2021. Fikri Julfikar enggak, kemudian Kisha Dewi Apriani ini mengambil cuti juga tanggal 18 Agustus. Kemudian Akbar Fajwani dia mengambil cuti tanggal 16 Agustus 2021. Raja Haikal tidak mengambil cuti. Nah, kita akan menghitung jumlah hari kerja masing-masing dari pegawai. Kita menggunakan rumus net workday. Kita ketik sama dengan, kita ketik juga net
Days, kurung buka, start date-nya adalah 1 Agustus, titik koma, end date-nya adalah 31 Agustus, dan holiday-nya di sini datanya D6. D6 kita kurung, tutup, enter. 21 hari kerja. Kemudian kita tinggal drag aja ke bawah. Hasilnya udah sama dengan yang diinginkan oleh soal. Terakhir, kita akan menggunakan fungsi workday. Di sini ada sebuah kasus. Misalkan seorang karyawan bernama Fiorenza. Di sini dia mulai bekerja sejak 1 Agustus 2021, tetapi dia hanya bekerja selama 14 hari. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah tanggal berapa dia berhenti bekerja. Kita bisa menggunakan fungsi workday. Kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik juga workday, kurung buka. Di sini ada start date-nya. Start date-nya kita bisa ketik aja secara manual. 2021, kemudian titik koma. Di sana kita masukkan dia bekerja selama 14 hari. Kemudian holiday-nya dia tidak mengambil cuti. Kita tutup, kemudian kita enter. Nah, di sini hasilnya adalah 19. Artinya Fiorenza di sini jika dia bekerja 14 hari dan dimulai pada tanggal 1 Agustus 2021, dia akan berhenti bekerja pada tanggal 19 Agustus 2021. Oke. Pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan di penggunaan rumus time-nya, tetapi masih di kode yang sama 3.7. Pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya, juga telah mengikuti praktiknya sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.